Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Sebelum meninggal, istrinya meninggalkan satu pesan SMS. Ia pun menangis pilu setelah 2 tahun kemudian menemukan satu rahasia tersembunyi. Ayah saya adalah seorang manajer profesional di sebuah perusahaan dengan penghasilan miliaran per tahun. Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya setiap hari, sehingga mengabaikan pendidikan saya. Sejak kecil, saya lebih suka bermalas-malasan dalam konsep saya pribadi. Asalkan ada uang, maka semua masalah bisa diselesaikan. Tidak pernah terlintas dalam benak saya bagaimana mewujudkan nilai-nilai kehidupan itu mengandalkan usaha sendiri. Sampai beberapa tahun kemudian setelah menikah, saya masih saja hidup seperti parasit, menggantungkan hidup pada orang lain. Belakangan ayah meninggal, ini adalah pukulan yang cukup berat bagi saya. Sementara itu istri saya menyarankan untuk berbisnis saja, jika tidak, cepat atau lambat pasti akan timbul masalah jika sepanjang hari hanya makan dan tidur. Harta segunung pun juga akan habis. Sebelumnya saya tidak menginginkan yang namanya pernikahan, karena menurut saya hanya akan menimbulkan hal-hal yang memusingkan kepala setelah nikah dan beristri. Tetapi selama waktu itu di mana setelah saya mengalami sendiri bagaimana rasanya ketika kehilangan orang-orang terdekat, maka cinta akan menjadi akhir kamu satu-satunya. Saya merenungkan saran istri membuka sebuah kedai makanan. Pada awalnya usaha tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Belakangan telah dibantu oleh istri, kami pun mendapatkan keuntungan yang lumayan. Pada saat itu saya pun merasa sedikit puas diri. Beberapa teman menyarankan saya untuk menanamkan berbagai investasi yang beresiko tinggi. Tapi karena tak tahan godaan dan membayangkan bisa mendapatkan keuntungan besar, saya pun investasi. Tapi hasilnya berantakan semua. Pada saat seperti ini, istri saya didiagnosis menderita kanker. Sering kemoterapi sehingga membuat beban hidup saya semakin berat dan tak tertahankan. Demi mengurangi beban saya, dia pun bekerja serabutan selama sakitnya. Sambil menahan siksaan sakit karena momok penyakit yang menderanya, dia telah bekerja keras setiap hari dengan fisiknya yang lemah. Kurang lebih 2 tahun kemudian, akhirnya dia pun tak mampu bangkit lagi dan tak pernah bisa siuman lagi untuk selamanya. Setelah istri saya meninggal, baru saya rasakan betapa tak berdayanya saya. Usaha apa saja selalu sulit saya lakukan, sementara teman-teman yang hanya di bibir saja itu juga entah kemana rimbanya. Semuanya raib bak ditelan bumi saat dibutuhkan, dan tanpa terasa 2 tahun pun berlalu. Hari itu saya berencana ganti ponsel yang baru. Ketika ingin memindahkan file dalam ponsel lama, tanpa sengaja saya melihat sebuah SMS 2 tahun lalu. SMS itu dikirim istri saya sebelum meninggal dan bunyi SMS ini seperti berikut. Suamiku, aku rasa aku tak mampu bertahan lebih lama lagi. Sekarang aku harus memberitahu satu hal kepadamu. Ketika ayah meninggal, ia meninggalkan kartu ATM untukku. Di dalamnya ada dana tunai sebesar 9,8 miliar. Ayah bilang kamu lebih suka bergaul dengan teman-temanmu daripada memikirkan masa depan. Cepat atau lambat pasti akan kena batunya. Kartu ATM itu aku simpan di dalam laci kedua meja riasku. Ayah bilang jangan berikan kartu ATM itu kalau tidak benar-benar terdesak. Saat ini aku merasa kepalaku sangat sakit serasa mau pecah dan sepertinya tak sanggup bertahan lagi. Kamu gunakanlah uang ini dengan sebaik-baiknya, lebih baik kamu buka usaha saja dengan baik. Ingat, jangan terlalu serakah dalam setiap usaha apapun, tetap semangat, jangan gampang menyerah dan hiduplah baik-baik. Mata saya berkaca-kaca dan tak tahan air mata pun berlinang setelah membaca pesan SMS dari mendiang istri saya. Kembali sejenak pada waktu 2 tahun lalu, hari itu, demi menyembuhkan istrinya, dia keluar mengambil uang. Tapi istrinya sudah meninggal setelah ia kembali ke rumah. Dan karena sibuk mengurus pemakaman istrinya, ia tidak memperhatikan pesan masuk di ponselnya. Dia benar-benar tidak menyangka demi suami istrinya bahkan enggan menghabiskan uang itu selama sakitnya. Jika saja ketika itu mendengar apa yang dikatakan istrinya, ia juga tidak akan terpuruk seperti sekarang. Akhirnya dia menyadari betapa besarnya kekuatan keluarga dan cinta.
Sangat-sangat disesalkan, seharusnya waktu itu tidak boleh terlalu egois. Sampai pada detik-detik terakhir hidupnya, dia tidak memenuhi tanggung jawab paling dasar dari seorang suami. Tapi menyesal juga sudah tidak ada artinya, bukan? Karena itu, pikirkanlah secara matang sebelum bertindak dan pertimbangkanlah segala konsekuensinya, karena tidak ada obat penyesalan di dunia ini.